Berani-beraninya kau datang ke keluarga Kim yang legendaris. Lanjut main gak lama jadi dahan sampai tercipta pohon seutuhnya gitu. Kayaknya gak mungkin Yos. Jauh tadi dari Magelang ke sini ya? Iya betul. Jauh ya? Kayaknya jokesnya masih ketinggalan di sana ya Mas. Mak, apa sih Mak bilang tadi? Ya ampun, kamu masa nggak dengar? Beliin Mama Engeng 1. 2 minggu caranya gitu terus, 2 kali ketemu, nggak pacaran. Tapi alhamdulillah sekarang saya reseller. Halo semua yang lagi menyaksikan Jebret Media TV. Selamat datang di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Nyalakan harimu. Yes. Bersama saya Dias Danar kembali setelah season 3 kemarin di Yuasa Stand Up Olahraga League. Kita ketemu sekarang di season 4. Nggak berasa sudah setahun ya. Berarti sudah ada di season 4 sekarang. Namun season 4 ini berbeda dari season-season yang sebelumnya. Karena di season 4 ini kita berkunjung ke beberapa tempat. Dan saat ini kita lagi ada di kota Solo untuk audisi Region Jawa Tengah dan Yogyakarta. Yes. Kita lihat ya, peserta-peserta sudah mulai siap di hari ini. Kita pengen tanya dulu kabarnya mereka hari ini. Gimana kabarnya teman-teman? Siap? Untuk memenangkan Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4? Wah yang siap satu doang. Yang sebelah sana siap? Ya, ini peserta juga kan, bukan penonton kan? Oh sama. Namun sebelumnya kita akan undang. Ini dia para dewan juri yang ada di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Baik, yang pertama ini dia karena bersama Dias Danar. Saya kan Dias Danar ada 2 kali ya di DPI, ada sebagai host di Jebret tapi juga bersama dengan teman-teman di membernya Podcast Ancur. Dan Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4 ini alhamdulillah kembali bersama dengan Podcast Ancur. Maka dari itu akan kita undang dewan juri yang pertama. Ini dia ada Patra Gumala dari Podcast Ancur. Langsung duduk di situ ya. Langsung duduk. Silakan Patra Gumala. Yes, di situ. Yang kedua bergabung bersama kita masih dari membernya Podcast Ancur. Ini dia Randika Jamil. Silakan Randika Jamil untuk menemani Patra Gumala. Iya. Selanjutnya ini dia. Dari season pertama sudah menjadi juri dan juga salah satu yang menginisiasikan program stand up olahraga di Jebret Media. Juri kita selanjutnya kita sambut ini dia. Popon Kerok. Yes. Iya. Popon di sebelah kanannya lagi Pon. Di situ Pon. Oke. Enggak tengah sini. Nah. Oke. Selanjutnya. Karena kita ada di regional Jawa Tengah, maka dari itu juga kita akan mengundang juri mewakili Jawa Tengah, lokal heroes mereka. Yang sudah punya podcast tentunya, kemudian juga jam terbangnya di industri entertainment ini juga sangat luar biasa. Sudah banyak juga memainkan peran di berbagai judul film. Kita sambut ini dia, Sedana Agung. Iya. Dan juga tentunya belum dipanggil Bang Valen. Wah curang. Belum dipanggil. Ada CEO dari Jebret Media, Valentino Simanjuntak. Ini dia para juri dan seperti janji saya tadi kepada teman-teman semua yang ada di sini. Setiap juri silakan menyapa teman-teman di regional Jawa Tengah dengan satu beatnya. Dimulai dari Patra Gumala. Silakan Patra Gumala. Kasih dong. Gak ada gini-ginian. Ada ya, ada.
Bro, kita udah jauh-jauh bro, masa nggak ada Oke, ya? ya, oke. Gue yakin malam ini Solo akan menjadi pusat kelucuan. Karena Solo sudah menjadi pusat kelucuan selama 10 tahun terakhir ini. Wah. belum. Mau kemana? Belum, takut ditandain ya kamu ya. Randika Jamil, silakan Mas Dika. Aduh kaget bener nih, ya Allah. Terima kasih, gue datang ke sini sebenarnya nyari kuliner teman-teman ya. Ya, sate lilit katanya di sini. Enak sate lilit ya? Sate buntel. Sate buntel. Oh, sate buntel. Wah, saya nggak nyiapin jokes kalau gitu. Oke, terima kasih. Oke, sate lilit lah. Sate lilit. Itu ya belum kepikiran. Selanjutnya kita minta tentunya lokal heroes dari Jawa Tengah, Sedana Agung. Silakan Mas Sedana Agung. Wah udah gak terlalu kena yang itu ya. Tapi hari ini senang banget bisa diajak di acara ini kembali ke core sebagai stand up karena beberapa waktu terakhir tuh acting terus. Kayak seneng banget lah bisa kembali jadi diri sendiri tuh. Wih, Sedana Agung terima kasih, tepuk tangan dong. Selanjutnya Popon yang membersamai Yuasa Stand Up Olahraga League dari season 1 nih, silakan Pon. Ngerokok dulu dong. Ya senang sekarang Yuasa Stand Up Olahraga League bisa nyamperin teman-teman stand up di luar Jakarta, sebelumnya kan di Jakarta aja ya. Iya. Apa ya kalau kita ngebit ya? Kita aja kali. Selanjutnya kita punya CEO dari Jebret Media, kita pengen tanya nih, enggak satu bit Bang, atau udah nyiapin? enggak satu bit, tapi tenang. Akhirnya Yuasa Stand Up Olahraga League sampai di season 4. Ini season yang sakral, biasanya kalau teman-teman itu bilang kalau kompetisi, satu institusi ngadain kompetisi lebih dari 3 kali, 3 season, berarti umurnya panjang, amin ya. Dan terbukti alhamdulillah kita udah menitikan langkah pertama kita di season 4 nih Bang. Gimana, apa yang membuat Jebret Media konsisten bersama Yuasa Stand Up Olahraga League sampai ke season 4 ini? Berat pertanyaannya. Ya poinnya kita tetap konsisten dengan apa yang kita janjikan. Ya. Jangan seperti komika yang begitu dapat ketenaran akhirnya pindah haluan jadi profesi yang lain. Tapi teman-teman di sini masih deg-degan dan juga belum mengetahui Bang Valen. Boleh dong di-spill, hadiahnya berapa Bang di Yuasa Stand Up Olahraga League? Ya kita pengen tahu ya. Nah itu dia. Kayaknya responnya enggak deh, mereka juga biasa-biasa aja. Sukarela mereka ikut. Iya sukarela, alhamdulillah mereka datang ke sini. Ya udah seneng kan teman-teman ya? Seneng ya? Oh lihat tuh. Thank you ya, sama-sama. Thank you. Murni karena cinta kesenian ini kan. Murni. Luar biasa loh mereka. Kita pengen yang dibilang sama Dana sama lu sih, Ya. kita pengen kemurnian itu. Karena akhir-akhir ini kan banyak yang dioplos. Jadi kita pengen kembali ke murni lagi. Dan Stand Up Olahraga League ini bersama dengan Yuasa pengen supaya kita lebih luas lagi jangkauannya. Mulai dari online, 2 tahun, terus kemudian tahun ketiga offline dengan komunitas. Dan tahun keempat kita coba di 3 regional berbeda, siapa tahu tahun-tahun ke depan bahkan sampai luar Pulau Jawa juga. Amin. Nah pemenang dari sini Bang kita pengen. Oh balik lagi ke situ ya. Iya dong. Kan kita di tiap regional akan Kalau mengirimkan udah 2. nonton dari yang pertama sampai yang ketiga, Iya. udah jelas yang bisa nyaingin kita hadiahnya cuma suci. Yes. Kita main pasti minimal puluhan juta lah. Best. Yang nanti lolos Oke. di Jakarta. Ya. Nah nanti yang tiap kota, ya tergantung mereka bisa bikin ketawa seperti apa nih. Kalau emang bisa bikin kita ketawa banget gitu ya, pasti langsung cash lah. Wih. Sama, tapi itu harus digaris bawahi teman-teman, akan ada cash. Belum tahu kan jumlahnya berapa kan? 2.000 juga cash kan? Iya kan? Yang tambahan dari Oki Rengga mau disampaikan sekarang aja Bang? Gak usah. Oke Rengga gak hadir karena dia salah satu yang menginisiasi. Oke. Kayaknya uang syuting sahur dan buka puasa dia buat teman-teman di sini ya. Tepuk tangan dong untuk para juri kita. Namun kita juga harus menyambut baik di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4 ini karena di tahun ini Yuasa juga merayakan ulang tahun yang ke-50 tahun. 5 dekade dedikasi dan inovasi di industri otomotif. Yuasa Battery Indonesia secara resmi mengumumkan beberapa hal baru juga nih. Salah satunya adalah aki Yuasa Hybrid
Ini merupakan aki jenis baru di tahun 2025 ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya kendaraan boleh nih dicoba. Atau emang udah pada punya aki Yuasa ya? Udah sebelumnya udah pakai ya? Semakin keras bilang udahnya semakin mungkin juri akan mengeluarkan hadiah. Dan karena sudah siap pakai ini aki Yuasa Hybrid ini karena sudah terisi aki Zir dari pabrik. Yang mempunyai daya cranking yang sangat tinggi. Dan untuk perawatannya juga rendah ya karena ada penguapan dan penurunan performanya itu saat disimpan. Jadi pakai yang hybrid ini, aki Yuasa Hybrid ini juga luar biasa. Dan sudah tersedia di bengkel-bengkel kesayangan kamu dan juga di e-commerce. Atau silakan di download aja apps-nya di Yuasa App. Ya kan, jadi sekali lagi buat teman-teman yang ada di sini, Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4, nyalakan. Oke. Udah gak sabar teman-teman juri pengen menilai teman-teman yang ada di sini. Tapi ini di sepenglihatan saya kan udah 4 season ya Bang. Ini baru masuk season 4. Ada wajah tidak asing yang ada di dalam ruangan ini. Yaitu juara dari Yuasa Stand Up Olahraga League season 2. Di tengah-tengah kita ada Bang Obi Mesak. Oh. Mau audisi lagi? Coba sini Bang. Tepuk tangan dong buat Bang Obi Mesak dong. Ini juara Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 nih. Sebelum kita sama-sama menyaksikan teman-teman dari regional Jawa Tengah dan juga Yogyakarta tampil di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Kita saksikan dulu penampilan spesial dari juara Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Obi Mesak. Selamat malam Solo dan juga Jebret Media. Boleh tepuk tangan buat semua para peserta dan abang-abangan juri. Ada Pak CEO. Tapi teman-teman saya mau perkenalkan diri dulu, nama saya Obi Mesak. Kalau tadi Mas Dana diperkenalkan sebagai Local Heroes Jawa Tengah, saya juga Local Heroes Jawa Tengah teman-teman. Saya dari Boyolali. Saya tuh ke Solo itu lagi jalan-jalan aja gitu karena pusing gitu. Habis syuting film 2 minggu tidak ada libur sama sekali, pusing akhirnya saya liburan ke Solo sama kayak Mas Dana. Saya juga sekarang terjun ke dunia film. Ya saya mungkin kalau nonton Kakak Bos, saya main juga di situ. Peran saya jadi orang timur ya. Emang di situ isinya orang timur semua. Itu film yang tidak gara sutradaranya demo ya. Ari keriting. Iya sok-sokan mau aktivis padahal butuh duit ya. Teman-teman, saya dari NTT, di sini ada orang timur. Tahu ya NTT? Nanti Tuhan tolong. Karena kalau pemerintah belum tentu. Ya. NTT itu kayak Indonesia lah, gelap gitu. Kayak kulit saya gelap. Dan saya mau cerita sedikit teman-teman. Kita bahas yang ringan-ringan aja. Jujur saya itu fans Manchester City. Di sini ada fans Manchester City? Tidak ada? Tidak apa-apa. Yang MU boleh tepuk tangan? Oh ada satu. Chelsea boleh tepuk tangan? Liverpool? Oh, Liverpool semua. Apa gara-gara mau juara pada ngakuin? Saya fans Manchester City teman-teman dan menurut saya untuk saat ini Manchester itu biru teman-teman. Karena yang merah itu pesulap. Kenapa? Karena pesulap merah auranya lebih bersinar dari MU. Jasnya pesulap merah aja rapi banget, lebih rapi dari permainan MU teman-teman. Iya. Pesulap merah aja kalau disuruh jadi pelatih MU nyerah dia. Kenapa? Karena dia nggak bisa menyulap hasil pertandingan MU jadi menang mulu. Nggak bisa dia. Dan kenapa sih fans-fans MU tuh kebanyakan suka banget bahas sejarah gitu. Oke lah nggak apa-apa kalian bahas sejarah gitu. Cuman tolong dicatat juga sejarah MU dibantai sama Liverpool 7-0. Karena itu pertandingan yang menurut saya bukan pertandingan tapi pembantaian gitu.
Itu kayak kalau nonton pertandingan itu jadi kayak kasihan gitu. Kayak Liverpool lawan Persiraja Gopal gitu. Kita mainnya gitu-gitu aja teman-teman. Iya. Dan sebagai fans Manchester City banyak banget gitu ya. Fans-fans lain yang selalu bilang, ya City mah berprestasi gara-gara money oil. Katanya duit minyak. Sorry bro, bukan. City berprestasi karena manajemennya bagus. Manajemen yang bagus akan menghasilkan prestasi yang bagus. Beda gitu sama tim-tim lain, MU apalagi. Contoh tiga klub yang manajemennya tidak bagus. 1 udah pasti MU. 2, MU lagi. 3. Iya. Aduh, tapi ada 3 tim juga yang manajemennya bagus teman-teman. 1 udah pasti City. 2 udah pasti Liverpool. Nah yang ketiga Aki Yuasa. Yuasa bagus loh. Yuasa bagus, udah 4 season. 4 season, saya season kedua tuh hadiahnya 60 juta teman-teman. Sampai orang-orang yang saya tagih hutangnya, saya bayarin hutangnya. Ya udah gitu aja, terima kasih nama saya Om Nesak. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk terima kasih. Bang Obi Mesak. Terima kasih semuanya. Thank you Bang Obi Mesak. Setelah ini juri-juri udah pada siap? Udah pada siap? Baik. Setelah ini kita akan mulai menyaksikan satu persatu dari peserta di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Ya, regional Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kembali lagi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Yes. Dan di episode perdana ini kita ada di regional Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Sesaat lagi kita akan mulai menyaksikan satu persatu dari peserta yang ada di sini. Kita lihat wajahnya tegang-tegang nih ya. Coba relax dulu, tepuk tangan dulu buat teman-teman yang ada di sini. Santai, tenang, nikmati, enjoy aja karena kita akan bacakan beberapa peraturannya dulu buat teman-teman peserta yang hadir di hari ini bahwa kalian akan diberikan waktu tiap peserta adalah 3 menit. 3 menit, oke? Batas over dan undernya adalah 10 detik. Dan teman-teman juri berhak untuk menyetop teman-teman peserta di tengah-tengah. Ya, jika di awal 30 detik pertama mungkin tidak menarik untuk jajaran juri dan kayaknya enggak deh gitu, boleh di stop kapanpun teman-teman juri mau. Oke? Yes. Dan ingat untuk teman-teman peserta tidak mengandung sara jokesnya karena tema hari ini adalah tema bebas, dibebaskan tapi ingat tidak mengandung sara. Dan perwakilan 2 peserta akan diumumkan malam hari ini juga ya untuk teman-teman yang ada di sini. Jadi selain yang di tengah-tengah di-cut tetap boleh stay. Iya, kami kalau yang di tengah-tengah di-cut tetap mau stay juga nggak apa-apa. Boleh dong. Nggak lebih gini, boleh nggak tetap stay ya teman-teman ya. Mau di-cut nggak di-cut di sini aja ya. Nggak lah, karena kita yakin ya teman-teman di Jawa Tengah, regional Jawa Tengah dan Yogyakarta ini pasti seru-seru semua. Tepuk tangan dulu buat jajaran peserta yang ada di sini. Oke, sudah siap kalau gitu? Jajaran juri sudah siap, para peserta sudah siap. Akan kita mulai dengan 16 peserta pertama di babak yang pertama ini atau di momen yang pertama ini, di segmen yang pertama ini ya. Baik, ini dia yang pertama. Kita punya Vano AP dari Stand Up Indo Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya aku mau konfirmasi ya, aku bukan lagi cosplay kucing-kucingan orang Cina. Tapi emang setengah tubuhku sebelah kiri ini mati fungsi. Bisa dibilang cacat migrain. Dan ini membuatku tidak bisa melakukan aktivitas orang normal, yaitu ngesen motor.
Aku kalau naik motor pas belok nggak pernah ngesen. Ditabrak ya udah nggak apa-apa. Biar cacatku totalitas. Karena kalau cuma cacatnya sebelah kiri, aku takutnya dikira cacat komunis. Udah di kiri, bentuknya kayak celurit pula. Ini aku di Jogja, ngesen manual, dikira ngelitih. Dan aku juga nggak bisa melaksanakan hobiku dengan mudah. Hobiku adalah olahraga renang. Tapi ketika aku renang, aku nggak bisa kayak kalian yang ujung sampai ujung nyampe. Aku renang muser ke bawah, kayak burung alap-alap. Airnya jadi black hole. Dan aku pernah ada di titik rendah, dibully. Bulian yang paling parah itu adalah aku ketika dibully, tanganku mirip lini belakang MU. Gak ada fungsinya. Cuma beban. Manchester kan C-nya cacat. Dan meskipun saya cacat, saya kerap ikut sepak bola orang normal. Dan setelah saya ikut, saya banyak diskriminasi. Orang lain main bola enak dikasih umpan, saya dikasih tahu. Kamu jalan sehat aja nggak sehat loh. Ngapain ikut sepak bola? Orang lain dilanggar dapat kartu. Aku dilanggar kena kartu. BPJS suruh berobat. Dan momen yang aku paling benci adalah momen selebrasi. Orang lain enak selebrasi. Bar ngegulin. Set. Selebrasi nih. Wah keren. Kamu ngegulin jalannya biasa aja dong. Aku. Kamu jalannya biasa aja dong. Aku pas niruin selebrasi Cristiano Ronaldo, tanganku nyangkut satu. Aku niat keren malah ditolongin. Dikira stroke ringan. Terima kasih Savano. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Vano AP. Vano boleh di sini dulu karena di setiap peserta yang tampil, juri akan mengomentari, tapi nggak semua juri, mungkin diwakilkan oleh 1 sampai dengan 2 juri aja di tiap peserta ya. Oke, Vano, stop stay di sini kita dengar komentar dari juri. Popon udah gak kuat banget, Popon pengen komentar apa Pon tadi Pon? Silakan Popon bagaimana? Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Vano. Ya maksudnya kalau misalnya lagi yang ada penampilan kayak gini, kita ketawa kan bukan berarti kita merendahkan. Ya benar. Justru kalau Vano udah memutuskan mengikut stand up comedy justru udah berdamai ya No ya. Iya. Jadi ya kita apresiasi ketawa bukannya ini. Tepuk tangan lah sekali lagi buat Vano. Mas Dana mau komen Mas Dana? Kalau dibilang sama Bang Popon berdamai sih kayaknya terlalu berdamai ini ya, saya lihat ya. Terlalu berdamai, dan materinya cukup otentik karena kayaknya nggak bisa dibawakan orang lain kan. Aduh bener. Saya originalitasnya suka sih saya. Iya. Selanjutnya kita sambut ini dia Bimo Stabilo dari Stand Up Indo Magelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama bang, sorry bang. Saya kesini kehujanan soalnya bang. Tadi di Klaten basah gitu dari Magelang ke Solo. Ya Allah, basah bang. Dompet basah juga bang. Di dompetnya ada isi duit tinggal 100 bang. Itu basah juga bang. Pas kuliatin, Soekarno nepak-nepakin peci. Basah ini. Basah ya mas, orang Jawa Timur kan dia. Basah gitu. Oh iya bung, merdeka. Nggak tahu ya, basa-basi sama proklamator, nggak ngerti. Kalau ngomongin olahraga ya, saya tuh seneng banget sama sepak bola bang. Saya ngefans sama Persija. Sampai November lalu saya rela-relain ke Pakansari Bogor buat nonton Persija bang. Di situ saya ketemu rombongan Jackmania. Masa saya ikutin doang, saya basa-basi dong nanya. Wih mas Jackmania, iya mas nonton Persija? Enggak nonton Jackma, anjir. Jackmania pendukung Jackma gitu. Kirain pendukung Jackma, sorry kok. Pendukung Jackma. Tapi selain suka Persija, saya juga suka banget sama Timnas ya Bung Valen ya. Saya suka banget sama Timnas. Tapi yang bikin saya
males adalah ketika saya nobar timnas ngajak cewek saya. Karena cewek saya ini nggak ngerti bola banget gitu. Dia taunya bola itu tendangan si Madun. Jadi dia tuh nganggep di bola ada yang baik, ada yang jahat. Waktu itu pertandingan Indonesia lawan Jepang. Jepang biru, Indonesia merah. Dia bilang gini, ih Indonesia merah, Indonesia yang jahat ya? Tersinggung aku bang. Indonesia nggak jahat, yang jahat federasi. Dan di situ dia tuh, aku bilangin bang, kalau ada orang yang beda sendiri, lari-larian itu wasit. Dia nganggapnya apa? Dia nganggapnya orang ikutan main bola, cuma nggak dikabarin di grup, makanya bajunya beda sendiri. Padahal aku bilangin sama dia, itu tuh wasit dongo, aku bilang gitu kan. Dia bilang, oh dia wasit dongo. Enggak, dia wasit, kamu yang dongo. Sorry. Sorry bro. Oh ya belum kenalan ya, nama aku Bimo teman-teman. Aku anak pertama dan aku punya adik cewek, pinter, solehah dan apal 30 juz dalam Al-Quran. Sementara aku, kulhuwallahu ahad aja nggak apal loh, barusan keceplosan. Sorry lagi. Dan aku dari Magelang teman-teman, aku dari Magelang. Di Magelang itu ada Candi Borobudur. Nah di Borobudur itu ada yang namanya Kunto Bimo bang. Kunto Bimo itu, kalian tahu stupa kan? Di dalamnya ada rongga dan di dalamnya juga tuh ada patung gitu. Nah siapa yang bisa ngerogoh itunya si patung, dapat keberuntungan dalam hidupnya. Aku pernah nyoba sekali bang, dan itu susah banget. Gak bisa. Ku coba lagi sambil ku intip, tetap susah bang. Pas ku intip, wah pantes susah. Patungnya di dalam sambil gini-gini. Cek mas, thank you. Tepuk tangan untuk Bimo Stabilo. Silakan Randika Jamil, boleh dikomentari. Halo Mas Bimo. Halo bang. Jauh tadi dari Magelang ke sini ya? Iya betul. Jauh ya? Iya. Kayaknya jokesnya masih ketinggalan di sana ya Mas. Waduh. Bercanda. Parah. Enggak. Kalau yang tadi bercanda. Tapi kayaknya jokesnya masih kehujanan ya Mas. Sorry. Kejam. Sorry. Enggak, soalnya tadi John masih banyak sorry. Kayaknya sorry. Gue juga sorry, maaf ya. Namanya juga bercanda kan. Slow kan? Slow. Kalau gue tadi lebih ke kayaknya pingin cepet-cepet nyampe ke titik ketawanya. Jadi kadang-kadang deliverynya suka nggak kedengeran ngomong apa. Mungkin jadi suka miss gitu. Jadi mungkin lebih tenang untuk menyampaikan delivery materinya supaya lebih jelas. Karena masalahnya kadang-kadang saya tadi nggak kedengeran ngomong apa ya gitu. Rada cepet, belibet. Oh, iya. Gitu. Paling itu aja Mas Bimo. Oke, tepuk tangan untuk Bimo Stabilo. Terima kasih Bimo. Ini peserta ketiga, ada Pusaka Stand Up Indo Magelang. Bercanda gimmick itu, biar gak malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang aku gak pengen lolos, aku gak usah hadiah 100-200 gak apa-apa, aku cuma pengen mie ayam bang. Sumpah. Gak pengen apapun di dunia ini, aku cuma pengen mie ayam. Halo, aku Pusaka. Oke. Biar gak tegang kita tebak-tebakan dulu gak sih? Tebak-tebakan dulu. Ini tebak-tebakan untuk pecinta bola. Apa bedanya Indonesia dan Kamerun? Kalau di Indonesia ada UU ITE, kalau di Kamerun ada UU ITE. Gitu aja. Gitu. Terlintas nih satu lagi. Siapa pemain bola yang baru-baru ini dibuatkan film? Ricardo Kakak 7 ponakan. Nanti aja teman-teman santai. Aku nggak ambis lolos aku santai. Aku niat open mic ini mumpung jateng di kumpul. Ini tuh stand up bola raga. Tapi materi audisinya bebas. Tapi kalau nggak bahas bola atau olahraga tuh kayak nggak fair gitu kan. Nah masalahnya aku tuh nggak suka olahraga dari dulu. Kelihatan dari badanku aku tuh mageran. Sampai akhirnya aku mikir olahraga apa yang nggak bikin mager tuh? Oh catur. Tapi sama aja aku mager mikir. Makanya sampai sekarang aku main catur masih lempar dadu bang. Iya tapi kuda jalannya tetap L. Cuma kalau kena ular turun. Iya dan
kemarin tuh aku sempet ikut kompetisi stand up yang salah satu jurinya Bang Oki Rengga. Tahu ya? Yang ini yang viral, aku membentuk karakterku sendiri demi film ini gitu. Yang viral itu. Iya, dan di show ketiga temanya bola. Di situ aku bahas kalau aku nggak paham sama sekali soal bola. Terus kata Bang Oki, bagus sih Pus, cuma kalau bisa lebih dikulik lagi lah. Lebih dikulik lagi katanya. Ini orang maksa banget, hari ini nggak datang untungnya. Coba kalau datang, nggak aku bawain materi ini. Takut aku. Iya maksudku tuh gimana ya, orang-orang tuh kan ada bahasanya sendiri-sendiri kan. Ada yang dikuasai sendiri-sendiri. Bang Oki, kalian ada yang paham bola, tapi paham Kapten Tsubasa nggak? Nggak paham kan? Aku yang nonton Kapten Tsubasa. Nonton bola juga itu. Kalian tahu nggak kenapa Kapten Tsubasa suka sama bola sampai sekarang? Alasannya ada yang tahu nggak? Nggak ada kan? Gara-gara waktu umur setahun dia ditabrak truk, dia bawa bola, diselamatin sama bola. Dan dia bilang, aku akan balas budi dengan bola ini. Tolol. Kok ada orang balas budi sama bola? Ini kan hitungannya Bang Oki kayak maksa gitu. Kesannya tuh kayak maksa orang yang gak suka makan pare gitu. Misal Bang Oki ketemu orang kan, saat makan pare, gak suka kok makan pare. Enggak Bang. Ya besok kalau ada waktu, kulik lah soal bola. Punchline-nya emang itu, punchline lempar. Tapi setelah aku eliminasi dari kompetisi itu, aku banyak baca dan aku banyak belajar soal bola. Tentunya dari Jebret Media. Gak ada yang tepuk tangan, ih parah, jangan dilolosin Bang. Jebret Media, ayo lagi ya, ulangi ya. Aku tuh melakukan itu, belajar bola dari Jebret Media. Asal itu. Iya. Makanya sekarang tuh aku jadi penggila bola teman-teman. Gila bola banget tau, tiap nonton pertandingan aku pasti gila bola. Udah itu aja, terima kasih Om Pusaka. Pusaka, terima kasih Pusaka. Patra Gumala dulu nih, Pat silakan Pat komentar Patra. Untuk ukuran open mic sih oke lah Pusaka ya. Makasih Bang. Dia bilang mau open mic kan. Terima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan bisa ngedapetin mie ayam yang enak malam hari ini ya. Amin. Thank you, udah itu aja. Mas Sadara Agung boleh komentar juga? Tematiknya sih kerasa, cuman agak liar ya memang Pusaka ini ya. Gak bentar, tematiknya kerasa tuh apa? Apa? Biar ada kayak komentarnya. kayak ada ilmiahnya gitu kayak ada. Dan pronunciation kamu tuh katanya kayak juri-juri yang intelek gitu loh Bang, ya kan? Gitu, iya. Cuman yang aku suka dari Pusaka nih, kamu kelihatan enjoy banget sama panggungnya sih gitu. Ya paling enggak kamu beneran menikmati panggung Jateng DIY ini sih. Makasih ya Pusaka. Makasih Bang. Popon boleh dong Pon, tambahin Pon, silakan Pon. Iya bener enjoy sampai waktunya over sih ya Pusaka. Iya. Overnya banyak Pusaka. 3.30. Disuruhnya 3 menit doang. Ya. Selanjutnya kita minta ada Aco Obes Stand Up Indo Solo. Assalamualaikum. Kenalin nama aku Aco dan berat badanku 150 ton. Sumpah teman-teman, berat badanku 150, bayangin. Supra X kalah. Miokarbu kalah. Aerox imbang, soalnya aku juga merek Aerox. Punya badan gendut bikin aku banyak ketakutan teman-teman. Salah satunya pesen Gojek. Karena aku pernah pesen Gojek yang datang motornya Beat, yang karbo lagi. Jadi aku baru naik motornya udah bunyi kletok. Shock breakernya shock. Ya Allah. Tapi jujur teman-teman, sekarang aku udah gak takut buat pesen Gojek gitu. Karena di Gojek sekarang ada yang namanya Gojek Moge. Di mana drivernya itu menggunakan motor-motor gede. Kayak NMAX, PCX, Via Roda 3, gede semua lah pokoknya. Aku kesini tadi pesen Gojek Moge itu teman-teman. Bener yang datang motornya NMAX tapi drivernya juga gendut.
situasinya awkward banget teman-teman. Jadi drivernya itu duduk di jok, aku duduk di setang. Dan situasi awkward gak berhenti nyampe di situ teman-teman. Di lampu merah ada anak kecil ngomong ke ibunya. Bu, kok itu ada boneka teddy bear goncengan? Ibunya panik. Ngomong ke anaknya, Dek gak boleh gitu, itu bukan boneka teddy bear. Itu toren penguin. Dan punya badan gendut itu juga susah banget buat cari kerja teman-teman. Karena pekerjaan zaman sekarang itu harus berpenampilan menarik dan rapi. Coba lihat badanku. Aku pakai kemeja tak buat duduk, udelku ketok. Masih ada hari-harinya. Pas tak lihat ari keriting. Jangankan buat cari kerja teman-teman. Aku cari kaos aja susah gitu. Kemarin aku beli kaos oversize, kirain tak pakai malah jadi spot bray loh. Niat awal mau fashionable malah tetekku jadi kenceng. Tetekku jadi gini loh. Bang Randika Jamil mau lihat. Bang Popon, gede-gedean yuk. Terima kasih saya Cok. Tepuk tangan buat Aco. Patra lu Pat, silakan Pat. Relate nih sama Patra nih. Cok, tapi emang materi gendut tuh di 13 tahun stand up tuh udah banyak banget masalahnya yang premis ojek tuh udah kayak ratusan kali lah udah beredar gitu. Yang belum ada tuh orang gendut ngehujat dokter tuh baru pertama kali tuh. Itu baru pertama kali. Jadi kalau bilang materi lucu sih oke, tapi karena terlalu familiar jadi udah terlalu umum aja gitu buat, apalagi ini juri kan sering nonton stand up juga gitu sih Cok. Udah kalau dari gue sih. Pak terima kasih. Popon tapi boleh. yang mamerin tete hitam baru lo sih. Baru lo. baru lo. Gua aja gak pernah ya. Gua. Iya. Gimana Pon untuk lo yang... Lu berapa beratnya 150? Iya Bang. Gua 135 aja disumpahin orang-orang, apalagi lu. Apalagi lu, Cok, bener. Diet dah kata gue mah. Orang gendut diet. Tapi ada tips gak dari Popon? Karena kan materinya kan terkait dengan berat badan nih Pon. Dan lo kan kemarin special show lo juga tentang full body gitu Pon. Betul. Kalau misalnya mengatasi apa yang dibilang sama Bang Patra mungkin bisa masalah gendut-gendutnya tuh jangan dijadiin punchline gitu. Tapi cukup dijadiin di premisnya aja gitu. Jadi punchline-nya bisa dibawa ke yang lain gitu. Dari masalah gendut-gendut. Lu minimal punya perspektif sendiri tentang gendut lu ngerasa misalnya lu juga gak suka atau apa. Kalau gue kan suka, gue kan emang bodo amat gitu. Gue mau santai-santai aja hidup gitu. Jadi kayak punya opini tersendiri gitu dari fisik. Jadi jangan cuma mengandalkan fisiknya aja gitu. Yeah. Siap Bang. Siap, terima kasih Bapak Bang Valentino Jebret Simanjuntak, silakan Bang Valen. Ya gue ngalamin juga masalah gendut ya. Tapi gue bukan bahas itu gak apa-apa ya. Gak apa-apa dong. Di antara 4, gue merasa dan berpikir lu kok bisa kayak udah banyak ngomong tapi masih di bawah 3 menit. Tadi ada yang kayaknya baru sebentar tapi udah over gitu. Dan menurut gue secara public speaking ini pemilihan materinya menurut gue bagus. Karena untuk sekian banyak yang lo omongin tadi masih 2 menit 55 detik. Dan itu menurut gue pekerjaan rumah yang bagus lo lakukan. Tapi kalau tentang kedalaman materinya gue serahkan ke teman-teman. Tapi gue mau shout out buat lo bisa siapin materi yang gak nyampe 3 menit tapi kayaknya udah padat, udah cukup banyak informasi yang kita terima gitu. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Valen. Selanjutnya peserta kelima ada Zayan Kaisar dari Stand Up Indo Lombok. Saya dari Lombok teman-teman dan saya tetangganya Agus, tahu yang sering bikin kata-kata. Wajar kulitku karena ini azab Allah menyalawi, tahu kan? Tampleng dong, tahu kan? Just info teman-teman, beliau sekarang jadi ikon wisata Lombok. Sudah menjadi burung endemik Lombok sekarang. Dan kalau ingin melihat Agus 3.000 karcisnya, anjay. Jujur tema olahraga ini adalah tema yang sangat relevan dengan saya teman-teman. Karena saya kuliah jurusan penjaskes syariah. Ada salah satu, ya
Dan mata kuliah yang paling saya suka ini, lempar lembing bertauhid namanya. Ada ya Allah. Susah banget ngasih tahu penonton. Saya Gen Z, saya lahir tahun 2000, lillahi ta'ala. Walaupun tidak terlihat ya. Jujur di umur sekarang itu adalah fase di mana kita ingin mencoba segala hal gitu. Alasan saya gondrong hari ini karena semua jenis rambut pernah saya coba. Bukan begitu sobat gondrong? Mas ya, sorry. Yang paling aneh dah, gaya rambut yang paling aneh itu dari Moha, kayak Balotelli pernah. Terus yang kedua itu mulet, pernah gara-gara virus yang Japri Nicole tahu? Di film Jakarta versus Bandung tahu? Ada filmnya itu. Tapi sumpah sekarang saya lagi, kalau kita ngomong tentang film ya, sekarang saya lagi disusupi sama film-film, tahu kan drama Cina yang sampah di Instagram, tahu kan? Tahu kan? Pernah FYP enggak? Kalau nggak salah Movie Box kalau nggak salahnya, Video Box, itunya sinopsis ceritanya itu adalah ada sebuah perusahaan besar yang anak ketiganya menghilang. Di umur 25 dia balik lagi dan tiba-tiba ceritanya lagi di ruang rapat gitu kan, dimarahin gitu. Berani-beraninya kau datang ke keluarga Kim yang legendaris. Iya, kau bikin malu keluarga Pega yang legendaris. Iya, kita dari komunitas legendaris. Oh, masih waktu saya ya, gokil. Menurut saya tuh teman-teman tokoh agama itu belum mensosialisasikan secara merata bahwa tepuk pundak itu syarat ngajak orang berjamaah gitu. Bagi yang belum tahu masih banyak orang yang nggak tahu kenapa sih saya lagi asik-asik sholat tiba-tiba pundak saya ditepuk gitu. Saya pernah punya experience teman-teman, sholat di salah satu masjid. Pas saya selesai wudhu, saya mau sholat, saya lihat ada saya saufan gitu. Pas saya selesai wudhu, saya lihat ada orang sholat solo gitu. Akhirnya saya ajak squat gitu. Saya samperin, saya tepuk pundaknya kan. Berlebihan banget. Terus kan ada tiba-tiba orang tidak bisa disentuh langsung refleks gitu ya. Saya takut nemu orang kayak gitu ya. Pas kayak Sami Allah. Dan tahu enggak 2014 kasus Celini digigit pundaknya sama Suarez Piala Dunia. Saya curiga niat Suarez itu mulia. Ngajak Celini sholat berjamaah. Tapi siapa tuh mazhab Uruguay kayak gitu kan, siapa tahu. Sekian dari saya, sekian assalamualaikum. Zain Kaisar dari Stand Up Indo Lombok, kita minta Sadana Agung, silakan Mas Sadana Agung. Gus Samsudin ya? Bukan ya. Ada satu. Iya. Yang tidak punya. Zain sih saya ngelihat beberapa kali ya Zain ya. Berkembang terus sih saya ngelihatnya sih. Udah pernah lihat? Udah pernah ngelihat. Oh gitu. Saya lokal kan, saya kan pemerhati lokal. Iya. Padahal dari Lombok, dia dari Lombok loh. Iya, tapi stay di sini lumayan lama. Iya kan Zen? Boleh dibantu nggak? Di Jogja. Iya gitu, tolong. Terima kasih. Waktu itu rambutnya masih apa? Aku udah sempet kayak, salah orang apa? Ternyata dari Lombok, iya. Iya deh kayaknya, iya betul. Seneng sih sama pemilihannya kayaknya ringan-ringan gitu, pembawaannya juga asik, enjoy gitu sih. Saya harapnya sih kamu terus cerita, terus resah karena aku masih pengen mendengarkan sih. Oke. Terima kasih Zen, mantap. Randika Jamil, silakan Mas Dika. Gak, gue menikmati semua perform lo dan penasaran gue. Selain film Cina itu, FYP-nya apa lagi? Sama soalnya. Facebook, saya FYP yang di Facebook. Di Facebook, apalagi selain yang film Cina itu? Pria ini lahir di kota Piangyao, tahu kan itu? Ada. Dia seorang koki cupu ternyata seorang gangster mafia itu ya. Iya tahu. Luar biasa. Bang Valen komen dong, Bang Valen kayaknya terhibur banget nih dengan sini. Lu emang gak berniat cukur alis? Gue tadi pas ketemu kaget banget, ada manusia setebel ini alisnya. Tapi gue kaget, belum pernah ditanya itu. Belum pernah ditanya itu. Soalnya tadi kita baru ngomongin limbat kan. Gue liat tuh, kok ada limbat. Kaget. Tapi gue dari public speaking boleh ya? Boleh dong, silakan. Nah kalau ini beda lagi nih, dia dari materi. Ya. Menggabungkan olahraga, FYP Cina sama agama. Nah ini agak sulit sebenarnya.
Tapi dia bisa untuk membuat ini kayaknya lolos sensor semua ya. Nggak kayak tadi si Obi Mesak tuh. Kemungkinan tadi opening kagak ada itu di acara ntar. Kalau dari gue itu aja. Siap, terima kasih. Tapi emang ada lempar lembing tauhid ada? Bohong. Bohong. Ini virus, Jujur. virusnya Firza udah menyebar nih. Iya. Kayaknya. Logika. Cerita-cerita bohong kan. Gimana Mas Dada sebagai pemerhati lokal melihat ternyata lempar lembing tauhid bohong? Ya aku pun melakukan. Selanjutnya kita sambut ini dia peserta ke-6 kita. Yos Please dari Jogja. Malam semuanya. Kenalkan namaku Yos. Dan menurutku bang, sepak bola sekarang itu lagi mengalami kemunduran. Better pas kita kecil dulu sumpah. Sekarang pemain bola senggolan dikit. Guling-guling berharap dapat kartu kuning atau penalti. Ih manja banget bang kayak umpan sumpah. Ada bang umpan manja sumpah ada. Ada bang umpan manja sumpah. Ya maksudku kalian sadar gak sih? Iya kayak kalian sadar gak sih dulu pas kita kecil kita jauh lebih tangguh daripada itu bang. Kayak kita main bola, kaki kita robek kena kaca. Ingat gak pertolongan pertamanya apa? Bakal ada satu teman sok tahu. Pergi ke parit-parit sekitar. Ngambil daun, nih tanaman obat gitu. Tanaman obat. Enggak maksudnya, ya udah cuman kita gosok-gosok, tempel main lagi. Padahal kita nggak tahu lisensinya apa gitu. Kok tahu ini tanaman obat? Iya tumbuhnya depan K24 gitu. Kayak kita nggak tahu gitu. Maksudnya oke lah kalau efeknya menyembuhkan bang. Gimana kalau efeknya tanaman ini sesuatu yang kita nggak pernah sangka-sangka. Daun ini kita tempel di luka gitu kan, set. Lanjut main nggak lama kecangkok. Jadi kita lagi lanjut main nggak lama numbuh tunas gitu kan. Lanjut main nggak lama jadi dahan sampai tercipta pohon seutuhnya gitu. Kayaknya nggak mungkin Yos. Iya maksudnya. Iya maksudnya kan kecangkok itu kan harus tanaman sama tanaman. Oke lah, oke. Ini kan tanaman sama manusia, oke lah. Tapi gimana kalau efeknya tetap kecampur bang. Daunnya kita tempel di kaki, set. Kita lanjut main gak lama numbuh kelingking gitu. Lanjut main gak lama jadi paha sampai tercipta individu baru gitu. Itu musuh ngeliatin kayak, kok jadi nambah striker orang itu gitu. Kayaknya curang dah, ya gak sih bang? Iya. Dan menurutku bang olahraga udahlah yang pasti-pasti aja kayak lari, renang gitu. Gak usah sosokan yang dari artikel bang, karena artikel sekarang banyak nipunya. Kemarin aku lihat artikel, olahraga murah yang bisa kau lakukan di rumah. Yang pertama naik turun tangga. Ini gak murah, modalnya 2M, rumahnya lantai 2 gitu. Ini yang rumahnya lantai 1 apa solusinya? Gitu. Oke lah bang, oke buat ngepres budget. Kita bangun tangga doang. Kayaknya aneh sih gak ada lantai di atasnya ya kan. Dan kayaknya malah ngedistract tamu kalau datang ke rumah bang. Kita lebih susah jelasinnya gitu. Kayak, oh masuk gitu, tamunya masuk. Ih cantik ya rumah kalian ya. Bagus catnya. Tapi itu apa gitu. Itu patung tangga gitu. Oh kayak asli ya. Iya jago yang pahat. Siapa yang pahat? Pahat Abbas. Sekian saya Ali Persedipar, terima kasih. Patra komentar Patra silakan. Yos, karena ini audisi flow di awalnya tuh pelan banget. Baru kenceng di belakang. Strateginya kayaknya kalau yang buat yang lainnya yang belum naik, mendingan yang kalau lo yang paling yakin gak usah di eskalasi di belakang, lo taruh di depan aja udah. Kalau menurut gue ya kayak gitu sih Yos. Jadi eskalasi lu tadi telat panas lah gitu. Di belakangnya baru kenceng, nice. Oke Yos. Pon, boleh Pon, silakan Pon. Ya bagus juga penampilannya Yos. Ada teknik baru ya yang ditampilkan di sini. Yaitu? Teknik kejujuran. Kayaknya gak masuk akal ya gitu ya. Beneran itu bang? Teman saya 2 udah jadi pohon semua. Beneran. Tadi lu bilang gak masuk akal, sekarang beneran. Udah ada konfirmasi ya, teknik konfirmasi ya. Masuk akal gak sih? Enggak. Jadi orang lucu. Keren. Paling ini penilaiannya mending agak buru-buru aja tuh penyampaiannya. Harusnya lebih tenang lagi, bisa lebih bagus lagi. Terima kasih. Terima kasih. Bang Valen boleh komentar Bang Valen terkait nggak aman? Orang Batak ya? Iya Bang Batak. Bang. Marga apa? Sianipar. Oh, oke, udah itu Siap. Kelihatan dari mana tuh Bang kalau udah bisa deh? Ya kayak Oki Rengga lah.
selanjutnya kita punya Alan Nurfa dari Stand Up Indo Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan teman-teman, dan jujur belakangan ini saya lagi kesel banget sama tetangga saya bang. Karena jujur nggak tahu saya sebenarnya nggak kesel gitu, cuman kok nggak kesel ya? Saya kesel sebenarnya bang. Bukannya apa-apa, dia tuh lagi renovasi rumah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman alat motong keramiknya ini ribut banget bang. Kalian tahu kan suara gerinda gitu? Yang suaranya kayak sumpah bang, ribut banget gitu. Dan gara-gara suara angin ini teman-teman, saya ketika dipanggil orang tua saya kadang nggak denger gitu. Pernah mama saya manggil, Lan, beliin mama satu. Ada satunya bang, sumpah. Serius. Karena nggak dengar saya teriak, apa mak? Beliin mama satu. Karena masih gak dengar teman-teman, akhirnya saya samperin mama saya gitu kan, saya bilang, Mak, apa sih mak bilang tadi? Ya ampun, kamu masa gak dengar? Beliin mama engeng satu. Oh ya udah, sini mana uangnya? Nih 6 juta. Akhirnya saya beliin Vario bang. Sumpah. Dan alhamdulillahnya mama saya suka. Karena dia bilangnya kayak suka gitu dia. Karena ini tuh ngegas banget gitu. Beneran bang, ini tuh ngegas banget dia bilang. Dan menurut saya wajar gitu. Karena waktu itu saya belinya Vario Dumatubun bang. Serius. Tapi lama-kelamaan saya mulai terbiasa dengan suara ngeng ini bang. Saya mulai berdamai dengan suara ini. Cuman yang jadi masalah ketika saya udah mulai berdamai, rumah tetangga saya jadi bang. Jadi di situ saya bukannya senang tapi kayak sedih gitu. Sehari 2 hari nggak dengar suara ngeng, saya tuh mulai sedih gitu. Kayak kalian pernah nggak sih ngerasain kayak sakau ngeng? Saya sakau bang waktu itu. Sampai pada akhirnya saya tuh berinisiatif untuk nyari suara ngeng ini di YouTube teman-teman. Sumpah. Dan ternyata ada bang. Jadi judulnya itu ASMR 1 jam tetangga full renovasi rumah. Sebenarnya videonya ini bagus gitu. Cuman komentarnya ini beragam bang. Mulai dari yang bersyukur sampai yang ngeluh. Kayak yang ngeluh ada yang komen kayak video apaan nih? Tempo dan ritme ngetok palunya nggak sesuai kuli Jawa. Ada juga yang bersyukur. Alhamdulillah setelah dengerin ini rutin selama sebulan. Sekarang kamar saya ada kamar mandi dalamnya. Beneran jadi bang. Cuman yang paling aneh ada yang komen kayak aku cinta Yuasa. Itu saya yang komen bang. Sekian dari saya Alan Nurfa. Terima kasih. Mas Dika kayaknya terhibur banget. Komentar dong Mas Dika. Gue dari awal loh. Gue tuh sebel, tapi enggak sebel. Tapi sebel sih, itu tuh itu lu tidak menentukan. Cuman gue terhiburnya karena lu ngebahas sesuatu hal yang simpel aja. Nggak perlu ribet-ribet ngebahas yang macam-macam gitu. Walaupun gue nggak tahu itu benar apa enggak ya. Pun kalau itu dibuat-buat, tapi cukup lumayan deket lah. Jadi terima kasih sudah ngebikin kita. Terima kasih sekali. Oke, Sadana Agung, silakan Mas Sadana Agung. Alan, kalau menurut aku sih ketika kamu apa tadi? Oh, iya. Lupa sendiri. Ini sejujurnya ini saya ingatku ini kedua kalinya aku dengar materi ini dari kamu. Dan tetap lucu. Maksudnya pun pernah dengar pun dalam artian punchline-nya udah bocor ya. Di pikiranku udah bocor tuh tetap enak didengerin gitu. Jadi tetap asik gitu, tetap engeng gitu menurutku juga.
Cuman sayangnya secara waktu kan lumayan over gitu. Kalau memang ada rencana untuk bisa masuk di industri, memang ada rules-rules yang memang perlu diperhatikan banget. Karena sayang banget kalau potensinya udah ada, materinya udah bagus, tapi secara rules nggak masuk, kedepannya takutnya malah jadi sandungannya di situ gitu. Itu aja sih pesannya. Mas dan Agung terima kasih. Bang Valen penasaran, aman? Kalau Pon silakan Pon. Iya bagus pemilihan materinya lucu, ceritanya relate. Kayaknya kan salah satu alasan orang ketawa relate gitu ya. Kayaknya semua orang merasain tuh ngeng itu gitu. Tapi nggak semua orang ibunya minta ngeng satu. Cuma orang tua lu yang minta ngeng satu ya. Ya kan? Selanjutnya peserta ke-8 kita punya Damlie dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama aku Damli, asalku dari Kalimantan. Dan aku adalah anak satpam yang disuruh jadi satpam juga bang. Alasannya bang, karena mamaku mau bapakku ada keturunannya. Di saat anak-anak lain dituntut untuk sukses, cuman aku yang dituntut tidak tidur bang. Aku sih nggak masalah bang, untuk jadi satpam. Cuman masalahnya bang, aku dikasih tahu pas aku udah telanjur sekolah sampai SMA bang. Maksudku kan satpam nembak paket C juga bisa itu bang. Sumpah itu bang. Makanya bang untuk merubah nasib keluarga aku bang, aku sampai Jogja bang, aku kuliah bang. Aku cari pacar kalau bisa yang menghidupkan aku bang. Betul ini bang. Aku cari siapa sih yang buat Indonesia bangkrut? Oh, akhirnya aku cari pacar orang bang. Aku dapat pacarku itu orang Jakarta keturunan Batak. Mamanya Batak, bapaknya Kwetiau. Cuma ternyata bang pacaran sama orang susah banget bang. Aku banyak insecure-nya, aku orang miskin dia kaya raya gitu bang. Bapakku satpam, akhirnya pas pertama kali first date aku tanya, basa-basi aku. Emang kerjaan bapakmu apa? Dia jawab, duduk-duduk aja. Tapi apartemennya 12. Bapaknya duduk-duduk aja, apartemennya 12 bapakku. Duduk-duduk aja 12 apartemen, aman. Satu-satunya 12 dalam hidupku yang kupunya itu cuma rokok bang. Itu pun gajah baru. Apartemen dipamerin ke teman bisa banget, gajah baru dipamerin ke teman bisa diminta. Itu bang satu aja apartemennya dijual buat beli rokok gajah baru. Sumpah demi Allah gajahnya duduk jadi sarung. Dan masalah pertama di hubungan kami adalah bapaknya teman-teman. Karena bapaknya pengen banget anaknya punya pacar juga. Akhirnya pas pertama kali disuruh ketemu bapaknya aku berusaha mungkin. Dari kos sampai rumah bapaknya aku pakai kostum barongsai. Orang-orang ngeliat bawa martabak aku nggak mau, aku bawa kongguan. Kalau bisa sama yang ambil panda itu. Sampai depan rumahnya mataku sipit-sipitin. Dengan pede aku salaman, halo om aku Zilong. Om di kiri deh, oh. Kok hitam skin elite. Terima kasih saya Damli. Damli. Soalnya ejaannya Damli gitu kayak keren gitu ya. Damli silakan Patra. Komentar Pat. Penampilan Damli Pat. Untuk impersonate orang kayak gimana ya. Sama nih kayak mungkin dari tadi banyak yang nahan eskalasi materi bagusnya tuh pengen di closing gitu. Nah ini kan karena lomba ya kayaknya lo harus segera mungkin dapet atensi dari penonton sih menurut gua gitu. Tadi ceritain bapak lo satpam dan lo nya satpam tuh masih bisa dipendekin sih menurut gua. Itu aja sih. Secara penulisan masih diefisiensi lagi Dam. Ya, Li. Makasih bang. Ya. Popon boleh Pon komentar Pon. Kalau dari gue kayaknya ini ya Dam. Emosinya tuh flat aja gitu ya dari awal lu tuh kenceng banget ya rata gitu. Maksudnya kayak bisa kali flow-flownya gitu. Lu cerita awalnya slow, belakangnya lu gas lagi gak apa-apa gitu. Kita dengernya kayak kenceng gitu dari awal.
Enggak narkoba kan? Demi Allah, demi Rasulullah ini Pak. Demi Tuhan yang apapun dinyatakan. Iya bener ya, itu aja sih. Hah? Make apa? Celana ya Bang. Ya, Terima kasih Popon. Mas Dika dong, boleh Mas Dika tentang pengalaman punya pacar. Enggak ada. Dia Satu-satunya pacar yang gue punya itu pas lagi takjil, udah itu aja. Iya, maksudnya Damli. Mantap, keren. Mewakili perasaan saya. Terima kasih. Gimana rasanya pacaran sama orang? Ditraktir sih aku Bang. Ditraktir? Iya Bang. Oh segitu doang, oke Iya. terima kasih. Oh, sangkain ada lebihannya, oke terima kasih. Waktu dipanggil pernah keceplosan iya non gitu gak? Nah, tapi itu tadi benar ya kata Popon, emosinya terlalu dari awal udah marah-marah, jadi kita nggak tahu nih, lu lagi marah terus, lu pingin stand up atau pingin marah-marah gitu. Kurangin sedikit. Siap Bang. Thank you Damli. Tepuk tangan untuk Damli, terima kasih Damli. Lanjut kita ke peserta 9 ada Didin Harisma dari Stand Up Indo Jogja. Malam. Perkenalkan nama saya Didin dan saya dari Lombok. Belum ada 1 bulan saya putus dengan wanita saya, teman-teman. Dan itu mendorong saya untuk menginstal semua dating apps. Bumble, Tinder, Tantan, sampai Badu. Kalian pernah dengar nggak Om? Coba install sumpah. Ada gitu. Dan saya jadi tahu ternyata dating apps ini ada kelasnya gitu. Kalau Bumble tuh isinya cewek-cewek klasmen atas lah gitu, kayak Liverpool lah gitu ya. Ya beneran. Kalau Tinder ini cewek-cewek kelas tengah. Ini kayak Newcastle. Tantan. Ini pure gembel teman-teman. Demi Allah ini wonderful Indonesia gitu. Ceweknya itu agak unik. Saya kemarin ketemu ini. Cewek itu pedagang snack kiloan. Sumpah. Saya nggak akan ada masalah pacaran dengan entrepreneur muda tuh nggak ada masalah gitu. Tapi yang bikin di situ, kenapa sih foto profilnya harus banget foto di depan snack kuping gajah 5 kintal gitu. Apaan sih gitu? Sumpah. Kan ada Malioboro gitu di Jogja ya, ada Puncak Sosok gitu. Tapi atas nama iseng saya swipe kanan dan match. Berjodoh dia bilang. Saya ingat chat pertama saya untuk dia gitu. Basreng berapaan saya bilang gitu. Dibalas sama dia, salam kenal 15.000 dia bilang. Stik kentang saya bilang gitu. Kamu asli mana? 17.000 dia bilang. Aku asli Lombok, bilang. Kuping gajah, saya bilang gitu. Kuliah apa kerja? 15.000. Pokoknya chat kami gitu terus. 2 minggu chatnya gitu terus. 2 kali ketemu, nggak pacaran. Tapi alhamdulillah sekarang saya reseller. Dan teman-teman di Tantan ini, umur pencarian wanitanya saya mentokin sampai 80 tahun. Dan saya bertemu wanita bernama Wiwi, usia 60 tahun. Itu 2 tahun lebih tua dari Rocky Gerung, teman-teman. Sumpah. Tapi atas nama iseng saya swipe kanan dan match gitu. Saya ingat chat saya sama dia pertama kali. Halo Wi, saya bilang gitu. Dibalas sama dia. Bisa sopan gak? Saya 2 tahun lebih tua dari Rocky Gerung, dia bilang gitu. Wah ngapunten Bu, saya bilang gitu. Mboten napa-napa. Basreng berapaan? Saya bilang gitu. Kalau di aku 15.000 dia bilang gitu. Saya Didin, terima kasih. Mas Dika kayak ngakak banget ya Mas Dika, silakan Mas Dika. Lucu banget. Keripik singkong berapa keripik singkong? HP di sana. Beneran lagi. Nggak, lucu banget. Terima kasih Din, luar biasa. Dari awalnya bisa bikin kaget, terus juga lu ngasih insight yang mungkin kita belum pada tahu ya. Ternyata di Tantan itu, enggak maksud ini kalian. Gua kan ngomong kalian bukan gua. Kalau gua sih udah tahu. Tapi lu luar biasa ngasih insight yang menarik banget. Terus abis itu ngolahnya bagus banget. Terima kasih ya. Mudah-mudahan laku jadi reseller. Mas Sadana Agung silakan. Jangan tiba-tiba, saya sudah pernah ngedengar materi ini.
Nggak sejelek itu kan Dana. Nggak, Dana, saya udah dengar materi. Nggak, Dana, saya udah dengar materi itu dari sisi ceweknya. Iya gitu. Saya ketemu juga dan cuman waktu itu mau reseller nggak jadi. Asik, materinya asik banget, enak, kerasa slow build tapi mungkin karena payungnya dari awal jelas ya. Jadi kita tuh dengerinnya nggak perlu pencar-pencar sana sini gitu. Kita cukup ngeflow gitu, dengerinnya enak banget. Paling nggak di awal juga nyari atensinya bagus, tahu kalau sebelumnya penampilannya enak didengerin, akhirnya untuk ngebuka teriak dulu gitu ya. Mungkin ini salah satu cara ya, jangan terus seluruh peserta begitu ya. Gak terus, tolong jangan ditiru terus ya. Belajar terus aja. Jangan bro, jangan gitu. Oh gitu. Gitu. Semuanya. Ya paling enggak Didin akan stay di sini untuk nungguin siapa yang jadi ini ya. Mantap. Mantap. Siap, terima kasih Mas Dana. Bang Valen sedikit Bang, pengen tanya setelah 9 gimana Bang so far? So far gimana 9 penampilan nih? Gue kaget sama Dana ya. Ternyata sangat dosen sekali. Kan lagi. Memberikan analisa-analisa. Jadi sudah diwakilkan lah sama Dana. Jadi ya biasanya kan yang paling pintar kelihatannya gue. Tapi kali ini kayaknya emang Dana kelihatan akademisi sekali ya. Kelihatan akademisi ya. Nah yang terakhir tadi itu yang kalau gue ya. Gue senengnya materi yang kayak gitu tuh. Jadi dia gak lari kemana-mana. Jadi karena gue public speaker, kan gue sering bikin untuk training kan. Maksudnya gimana caranya gue bikin materi di situ aja gitu. Kadang kan materi ada yang loncat-loncat kan. Iya. Gitu nggak ada yang salah. Tapi kalau gue seneng itu karena relate banget. Terus begitu pindah juga callback lagi kan. Anjay callback. Callback bener. Hah? Ganti callback lagi. Jadi gue kayak gue dapet utuh gitu. Iya. Ada yang lucu tapi kan karena loncat-loncat kan. Kalau ini emang kayak dan untung dia pakai apps yang itu. Karena kalau yang papan atas kan dia gak relate. Jadi itu aja sih, gue jadi banyak belajar juga hari ini. Ada yang tadi bisa padetin waktu, kayaknya banyak ngomongnya tapi padet waktunya. Ada yang ternyata fokus ke satu, bahasanya Dana tadi kan gak mencar-mencar, jadi payungnya sama gitu. Terus tadi ada juga yang memang pakai gerakan-gerakan tadi yang limbat tadi apa istilahnya tuh, act out ya. Act out, jadi happy juga sih bisa lihat. Tapi dari tadi yang anak Jogja tapi dari Lombok nih lumayan mencuri perhatian. Iya bener, gitu tiga-tiganya luar biasa ya. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Tepuk tangan untuk ke 9 ya, baru 9 peserta. Baru 9, tenang aja teman-teman, masih panjang perjalanan malam hari ini. Hari ini akan ada banyak nanti kita update ya dari yang daftar. Jadi jangan kemana-mana teman-teman. Setelah ini kita akan lihat penampilan dari peserta selanjutnya di USA Stand Up Olahraga League Season 4. Nyalakan harimu. Untuk menghibur di awal masih Sin, tapi lama-lama kok lebih ke audisi bintang Pantura ya. Aku habis resign gara-gara bos bajak lautku kurang ajar. Masa mataku yang ditutup yang sebelah sini. Ada pembeli yang begini, set. Dia gini sampai pasar lain, set. Ini namanya pembeli Hernandez. Terima kasih saya review. Tipe juri. Saya tipe begini. Juri segar. Betul. Jadi, Ted, itu judi.